Akibat dia dilempari batu orang sekota di kota Listra itu, maka matanya menjadi rusak. Itulah sebabnya dia berkata dalam kitab Galatia, jangan ada yang mempersoalkan karena dalam diriku ada tanda-tanda penderitaan Kristus, dan kata stigmata, ada tanda-tanda penderitaan Kristus yang dialami, yang hidungnya besar dan banyak luka-luka, termasuk matanya hancur, sehingga dia membutuhkan seorang penulis, Tertius atau Lukas itu yang menuliskan surat-surat. Dia tidak bisa menulis sendiri. Sesekali, misalnya pada Galatia, lihatlah betapa besar huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Jadi sesekali untuk menentukan bahwa benar itu adalah tulisannya, Rasul Paulus harus membukukan tulisannya sendiri, meskipun dia memaksakan diri. Besar-besar tulisannya karena matanya rusak. Darah itu adalah duri dalam daging yang sangat menyiksa dia. Coba bayangkan, Rasul Paulus sapu tangannya bisa menyembuhkan orang, bayangannya bisa menyembuhkan orang. Dia menolong, menyembuhkan, melakukan mujizat sehingga banyak orang sakit yang menjadi sembuh. Tapi dia sendiri berdoa untuk kesembuhan matanya. Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia. Tuhan bilang, apa tidak sakit? Sakit. Apa tidak menderita? Menderita. Menderita sekali. Tapi Rasul Paulus tetap bersukacita, sebab dia tahu bahwa penderitaan, kesukaran, kesulitan yang dia alami adalah menolong dia untuk tidak meninggikan diri, mengerem dia supaya tidak sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Jadi saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha sempurna. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha bijaksana. Dia tahu persis memperlakukan engkau, supaya kau tidak sombong, supaya kau tidak bermegah atas sesuatu yang engkau miliki. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada persoalan dalam hidup, supaya engkau semakin dekat kepada Tuhan, tidak menyombongkan diri dengan kekuatan. Amin. Amin. Kalau demikian, mengapa harus bersusah diri dengan penderitaan yang kita alami? Kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa memuji Tuhan, karena semua penderitaan yang kita alami menolong kita untuk tidak tinggi hati, untuk tidak sombong. Kemudian yang kedua, mengapa kita dapat senang, rela dalam kelemahan, dalam kesukaran, dan dalam kesesakan? Karena kelemahan, kesukaran, dan kesesakan, yang kedua itu membuat kuasa Kristus menjadi sempurna di dalam diri kita. Seringkali kuasa Tuhan dinyatakan dengan nyata di saat kita menderita. Ketika ada seorang tukang bangunan gitu ya, sampai lantai 3 dan angin tertiup kencang, yang di atas itu memberitahu kepada yang di bawah untuk mengirimkan bahan karena material sudah habis, tapi karena terlalu asik ya, dia tidak mendengar. Lalu kemudian bagaimana caranya ya? Tukang ini rogoh-rogoh kantong, kemudian menemukan beberapa koin, lalu dilempar koin, malah matanya tertuju pada koin-koin yang terjatuh. Lalu kemudian dia ambil kerikil kecil, diincar, lalu dijatuhkan pas di kepalanya. Lalu kemudian dia baru dangkal ke atas, dia baru lihat ke atas. Kadang-kadang Tuhan memberkati kita dan kita sibuk dengan berkat-berkat Tuhan. Kita lupa siapa yang memberi. Tapi kalau ada masalah dikit, sakit, aduh Tuhan, ya kan? Jadi berseru pada Tuhan kan? Ada masalah Tuhan, ya kan? Jadi ketika kita ada masalah, itu memberi kesempatan kuasa Kristus turun menaungi kita. Pada saat kita berada dalam penderitaan masalah, kita berhenti untuk mengandalkan diri sendiri, karena dengan kekuatan kita sudah tidak mampu untuk mengatasi masalah kita. Rasul Paulus demikian. Kalau saudara belajar tentang 4 karakter manusia, kan ada sifat sanguin, ada sifat melankolis, ada sifat kolerik, dan Paulus ini
Menurut beberapa ahli psikologi, dia adalah seorang kolerik tulen. Dia orang yang pokoknya kalau ada tujuan, dia akan tembus apapun kesukaran, apapun tantangan, dia akan maju terus. Itu tipenya. Jadi Rasul Paulus ini dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi tantangan, dia berjuang. Terima kasih. Luar biasa, itu ya. Ya, jadi Rasul Paulus ini bukan tipe orang yang cepat menyerah. Dia berjuang. Tapi betul-betul ini sampai batas dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan mataku, Tuhan sembuhkan mataku, lakukan mujizat. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia kepadamu. Lalu kemudian dalam ayat kita tadi dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, saat kita merasa punya, saat kita merasa mampu, seringkali kita melupakan Tuhan. Tapi pada saat kita menderita, pada saat kita tidak berdaya, pada saat kita hopeless, disitulah kita membutuhkan Tuhan dan kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Saya kagum dengan Pak Sunggur, salah satu pendiri STTI Bali. Saya mengenal beliau cukup dekat dan saya tahu pergumulannya. Jadi beliau itu dari sejak SMP dia main bola, dia heading gitu, langsung tulang lehernya retak. Dan sejak dia mengalami retak di tulang lehernya, dia punya masalah dalam tubuh. Kemudian tulang punggungnya juga punya masalah, sehingga dia tidak bisa angkat-angkat yang berat. Itu ya, saya mengenal beliau 25 tahun. Jadi sudah lebih dari 25 tahun dia mengalami penderitaan itu. Tapi semangatnya, kami pernah berdua pergi ke Korea. Wah, semangat beliau, saya diam-diam saya pelajari Bapak ini luar biasa. Kekuatannya itu luar biasa. Saya tahu kondisi fisiknya, ke Amerika sama-sama. Wah, saya baru mengakui kebenaran firman Tuhan. Dalam kelemahan kuasa Kristus menjadi sempurna. Kalau melihat fisiknya, memang beliau adalah tipe orang yang tidak mudah mengeluh. Ya. Beliau itu bagus memanajemen emosinya. Jadi tidak pernah dia berkeluh kesal lalu diambil di medsos, tidak pernah. Tapi sebetulnya banyak penderitaan yang dialami, tapi tidak nampak penderitaan yang dialami. Saya yakin bahwa kuasa Tuhan yang menaungi dia, yang memampukan dia, pelayanan kemanapun keliling Indonesia. Wah, kemarin anaknya ikut ibadah di gereja, lalu dia berkata, dia berkata, oh sebetulnya papi itu capek loh ke Amerika. Iya tahu sih, Yus kan pernah dengan papi itu tahu penderitaan, tapi papi itu loh nggak bisa diingatkan. Oh, saya bilang itu loh papimu. Wah, luar biasa pokoknya untuk Tuhan, untuk pelayanan tidak ada kata capek, berjuang dan memberi kesempatan kuasa Tuhan menaungi dia. Ya, kalau kita sedikit-sedikit kirim ke dosen, Pak tidak masuk kelas hari ini, masuk angin, enggak cuma masuk angin saja. Pak maaf tidak masuk, aduh, lalu terus maju dalam pelayanan, terus setia dalam pelayanan, amin. Karena dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi sempurna. Saat kita tidak berdaya, kita berseru pada Tuhan dan Tuhanlah yang memampukan kita. Justru Tuhan senang saat kita berseru kepada Dia dalam ketidakberdayaan, memberi kesempatan Tuhan menyatakan kuasa di dalam hidup kita. Jadi kita tetap dapat senang, bersukacita dalam kelemahan, kesukaran, kesesakan, karena itu membuat kuasa Kristus
menjadi sempurna di dalam kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah mengapa kita tetap dapat senang dalam kelemahan, kesukaran, dan kesesakan. Karena kelemahan, kesukaran, dan kesesakan itu membuat kita akan semakin kuat. Tadi dalam ayat yang ke-10 ya dikatakan, sekali lagi kita baca, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kemarin saya memposting di medsos, saya berkata bahwa orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, tetapi dibentuk melalui kesulitan, perjuangan, dan air mata. Jadi ketika kita berada dalam kesukaran, dalam penderitaan, oleh karena Kristus ya, ayat itu membatasi. Jadi bukan kesukaran yang kita buat sendiri, kesulitan yang karena masalah yang kita buat sendiri, bukan. Tapi oleh karena Kristus, semuanya itu akan membentuk otot-otot rohani kita menjadi lebih kuat. Kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Saudara, akhir kisah Rasul Paulus, kita tahu bahwa tahun 60 dia dipenjarakan di penjara Roma. 2 tahun dia dipenjara di rumah yang disewanya sendiri, diborgol dengan 1 orang prajuritnya bergantian, setiap hari diganti, tapi tawanannya tetap Rasul Paulus diborgol dengan tentara itu selama 2 tahun di rumah yang disewanya. Masih diberi kesempatan menerima tamu-tamunya, tapi tidak bebas pergi kemana. Lalu kemudian dia dibebaskan selama 5 tahun, dia pergi ke jemaat-jemaat yang dirintisnya dan menempatkan Timotius sebagai gembala sidang di Efesus, lalu menempatkan Titus di Pulau Kreta menjadi gembala sidang di sana. Dia ke Makedonia memberitakan Injil, lalu kemudian dia ditangkap kembali, lalu kemudian dibawa ke Roma dan dipenjara untuk yang kedua kali. Tahun 67 dalam suratnya yang terakhir 2 Timotius pasal 4, dia sudah berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian itu sudah dekat. Aku telah mengakhiri garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik katanya. Dan kemudian tahun 68, 1 tahun kemudian setelah dia ditangkap kembali, dia dieksekusi di pancung kepala. Tapi kalau kita lihat tersirat dari surat-suratnya yang terakhir, kekuatan dia, keberanian dia menghadapi kematian eksekusinya nampak begitu kuat sekali. Dari mana kekuatan itu? Dari sebuah proses yang Tuhan izinkan, yang dia alami, termasuk sakitnya yang tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya dia berdamai dengan penyakitnya. Jadi dia menerima keadaannya, karena justru disitulah dia menjadi semakin kuat, disitulah dia menjadi semakin kuat, dan sampai titik akhir kehidupannya, saat dia akan dieksekusi, dia menghadapinya penuh dengan keberanian. Konon ceritanya seperti biasa, setiap orang yang akan dieksekusi diberi pilihan, kepalanya mau ditutup atau tidak, matanya ditutup atau tidak. Ada legenda yang mengatakan bahwa Rasul Paulus menolak untuk matanya ditutup. Dengan penuh keberanian dia menengadah ke langit dan dieksekusi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah senang, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan mengasihani diri sendiri dengan segala keadaan, kesukaran, kesulitan, penderitaan yang kau alami. Tetaplah bersukacita, tetaplah senang, karena itu bagian dari rancangan Tuhan dalam hidup. Amin. Sebab kesukaran, penderitaan, kesesakan yang kau alami itu membuat engkau tidak tinggi hati, membuat engkau tetap rendah hati. Itu akan menolong engkau supaya kuasa Kristus turun menaungimu, sehingga engkau tidak mengandalkan kekuatanmu lagi, tapi engkau mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menjalani pelayanan. Dan itu akan menolong engkau menjadi pribadi yang kuat. Amin. Menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang Tuhan pakai secara luar biasa.
Amin.